Hai Tribuners, Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Krisya Dan aku Joy. Di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kita telah menyiapkan 3 berita yang siap dibagikan kepada Tribuners sekalian. Nah, 3 berita ini adalah berita yang paling banyak dibaca. Dan juga kita akan membahas satu isu nasional ya Risha, yang saat ini Yang sedang lagi viral, lagi hangat-hangatnya dibahas di segala penjuru. Oh, mantap. Oke, ini kita karena sorry ya Tribuners, kita agak telat nih hari ya ini. mulainya. Maaf ya. Nah, tapi kita langsung aja mungkin ya ke berita pertama. Ini ada mall yang mungkin kontroversial. Ini Ica dulu boleh? Boleh sih, ya udah kalau kamu ikhlas. Kok begitu sih Joy? Kan Ica jadi tidak enak. Itu Oke. mahal ya Ica? Tidak. Nah, jadi mungkin kalau kalian ngikutin Tribun Medan ya beberapa waktu lalu itu Mall Center Point ini kontroversial ya Joy, karena dia ternyata tidak membayar pajak sejak awal berdiri. Iya. Pernah juga ya Risha, cobalah kamu baca. Maksudnya? Pajaknya itu sempat dibayar katanya. Oke. Tapi Belum lunas. belum lunas Belum juga. sepenuhnya. Padahal Pak Bobby itu udah berbaik hati memberikan tenggat kesempatan, waktu. ya. Nah, jadi ini Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta pemilik tenan di Mall Center Point untuk mengosongkan seluruh tenannya. Wah, udah minta dikosongin aja nih. Nah, dijelaskan Bobi Nasution sebab pemilik Mall Center Point meminta perpanjangan waktu pembayaran pelunasan pajak kembali hingga waktu yang tak ditentukan. Permintaan pengosongan tenan tersebut, kata Bobi, akan dimulai dilakukan per hari ini ya Tribuners. Menurut Wali Kota Medan, pihak Mall Center Point terkesan bermain-main nih dengan pelunasan pajak ke Pemko Medan. Waduh, udah marah kali nih kayaknya ya. Nah, Bobi juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemilik tenan di Mall Center Point sebab harus melakukan pengosongan. Disinggung kapan pengosongan mulai dilakukan, pihaknya akan menyurati pihak Mall Center Point hari ini. Dijelaskannya jika seluruh tenan sudah kosong akan dirobohkan. Wow. Kayaknya kemarin itu udah parah ya, Iya. sampai bukan dikosongkan tapi Dibuat alat-alat berat. alat berat itu di parkirannya masih, dan mallnya juga sudah tidak beroperasi selama beberapa hari. Nah, tapi kali ini mungkin lebih serius ya Joy ya, wali kota kita melihat karena masih terkesan main-main tadi katanya untuk melakukan pelunasannya. Oke, kira-kira gimana ya responnya wali kota Bobi Nasution? Kita ada video, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Pemerintah mengambil untuk memastikan tenaga kerja ada yang diperlakukan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaannya telah diatur melalui peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Namun yang menjadi perhatian, pemerintah mengamankan adalah bagaimana dalam hubungan kerja ada ini hak pekerja tetap terlindungi. Untuk memastikan hal itu, mereka perlu mendata semua perjanjian negara dan memastikan. Pertama, atas pertanyaan seperti apa bentuk dan strategi pelatihan kerja yang dipersiapkan pemerintah melalui prakerja, saat kerja dan sesudah masa kerja terakhir. Prakerja melalui Center Point perkembangannya sejauh ini seperti apa, Pak? Center Point. Iya, Pak. Tadi saya baru diinfoin sama Sekda kalau mereka memberikan surat untuk pengunduran lagi masa pembayarannya dari tanggal 19 sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Berarti ini sudah menyampaikan kalau komitmennya sudah mulai goyang, jadi kami akan membalas surat tersebut untuk pengosongan. Jadi mohon maaf kepada para tenan, kami akan meminta Center Point untuk mengosongkan mallnya dan akan kita rubuhkan. Kapan mulai, Pak, pengosongan? Kita akan surati per hari ini. Hari ini kita surati, tentu nanti kita beri waktu untuk para tenan untuk membersihkan barang-barangnya di dalam mall. Setelah kita nyatakan bersih di dalam mall akan kita rubuhkan. Kita beri waktu nanti mungkin seminggu. Akan kita turunkan juga alat berat, Pak? Ya untuk menghancurkannya pasti, tapi kita beri waktu dulu seminggu untuk pengosongannya. Mulai hari ini ya, Pak, ya? Hari ini akan kita surati. Oke, Ya, hari kita surati tentunya. Setelah kita surati nanti kita akan meminta pengosongan. Dan ini harus disosialisasikan kepada tenan. Jadi jangan tenan
menyampaikan keluhannya kepada kami. Oke, itu dia ya. Jadi secelumit wawancara dengan Pak Bobi Nasution. dengan Pak Bobi Nasution. Jadi Joy sebenarnya awalnya itu utangnya tuh berapa, Dit? 250 miliar Oke. utangnya. Jumlah Jumlah pajak yang tunggakan belum pajak. dibayar. Nah, terus sudah dibayar itu senilai 107 miliar. Oke, masih ada Nah, sisa sisanya lagi tuh ya. 143 miliar. Tapi ya Tribuner, setahu aku, nanti ini kita tanya lagi sama Kak Anissa ya, Oke. reporter kita. Mereka ini memang dikasih tenggat waktu kalau nggak salah itu sampai bulan Juni. Udah lewat. Iya, ini udah lewat kan. Makanya mungkin diingatkan lagi sama Pak Bobi ini gimana sampai udah kepada tenan-tenan. Hari itu kan hanya kepada pihak Mallnya. Center Point. Nah, untuk itu kita telah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Selamat sore Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Selamat sore Joy dan Ica. Selamat sore. Kak Anissa, benar gak kalau misalnya Center Point ini dikasih tenggat waktu sampai bulan Juni? Silakan laporannya. Sebenarnya ini tenggat waktu yang diberikan itu selalu ngulur. Udah dalam 2 bulan terakhir ini udah ada 2 kali penguluran waktu, di mana terakhir 30 Juni Oh, kan? dan terakhir kalinya lagi terus tanggal 30 Juni mereka minta perpanjang ke 19 Juni. Nah, Ke 19 Juli, tadi oke. pagi itu pihak Pemko Medan mendapatkan surat bahwa pihak Center Point meminta perpanjangan waktu sampai waktu yang tidak ditentukan. Seharusnya kan terakhir tanggal 19 Juli ini gitu. Cuma sebelum tanggal 19 Juli di hari ini mereka meminta untuk perpanjangan waktu sampai yang tidak ditentukan. Maka dari itu Pak Wali merasa kesal dan terasa seperti dipermainkan karena memang tidak ada kejelasan kapan waktu mereka bisa membayar tunggakan pajak tersebut. Nah, sebenarnya alasan kemarin mereka untuk menunda itu karena mau membayar kerugian kepada tenan-tenan. Namun sampai hari ini setelah kerugian tenan-tenan itu dibayarkan malah tak kunjung juga dibayarkan ke Pemko Medan seperti itu. Oke, lantas apa klarifikasi dari pihak Mall Center Point Kak terkait Wali Kota Medan yang mengatakan mereka tuh terkesan main-main? Memang sejauh ini sejak adanya penutupan terus mau dibongkar kemarin-kemarin hingga saat ini juga pihak Mall Center Point tidak bisa tidak berkomunikasi dengan tidak mau dikonfirmasi oleh Tribun Medan sejauh ini. Bahkan hingga hari ini pun Tribun Medan sudah berupaya untuk konfirmasi, namun memang pihak Mall Center Point tidak mau memberi arahan lebih lanjut tentang ini seperti itu. Kok kayaknya dari yang kemarin pihak Mall ini agak pelit untuk memberikan keras kepala. klarifikasi ya. Oke, nah jadi untuk pantauan di mallnya sendiri Kak, apakah masih beroperasi atau sudah dilakukan penutupan? Sejauh ini memang pihak Mall Center Point karena kan memang baru hari ini mereka pihak Pemko Medan untuk menutup ataupun meminta pengosongan tenan-tenan. Jadi sampai hari ini memang sejauh ini pantauan kita masih tetap beroperasi dan bahkan belum ada yang tutup satupun. Mungkin besok sudah mulai ada pengangkutan atau apa, besok kita pantau lagi seperti itu. Oke, Baik Kak, Kakak udah ada konfirmasi kepada beberapa tenan nggak mengenai pengosongan yang dihimbau oleh Pak Bobi Nasution? Sejauh ini belum, karena memang masih koordinasi lebih lanjut juga kan dengan pihak Pemko Medan. Sejauh ini seperti apa, karena memang per hari ini kan baru dibilang. Jadi kita juga sudah mencoba ke Mall Center Point, tapi memang mereka masih malu-malu untuk berkomunikasi gitu. Masih malu-malu ya. Halus sekali bahasanya, masih malu-malu. Itu mereka bilang nanti aja Kak, besok aja gitu. Oke. Baiklah. Tapi sejauh ini berarti masih beroperasi ya Kak? Masih rame ya yang nge-mall? Masih rame, pantauan kita masih rame. Mungkin besok juga pihak Satpol PP juga akan berjaga di sana kayaknya. Tapi besok masih buka nggak Kak kira-kira? Masih kan diberi waktu seminggu sama Pemko Medan untuk pengosongan tenan-tenan gitu. Seminggu untuk pengosongan tenan-tenan. Waduh, Itu sedih ya. Berapa banyak sebenarnya kok ini tenannya? udah warning Banyak banget. loh, warning. Kalau misalnya dari kita bahasa Inggris dulu caution, nation, dan yang paling tinggi itu warning. Ini udah warning sampai udah diancam. Apa nih Kak ancaman pihak Pemko Medan kepada Pihak mall? Mall Center Point?
Ya, bila dalam waktu seminggu nanti kan setelah pengosongan tenan-tenan itu nanti dalam minggu depannya itu Pemkot Medan akan melakukan pembongkaran jika memang pihak Mall Center Point tidak mau membayar tunggakan tersebut. Oke, ini sudah ultimatum ya? Iya, betul. Lalu nanti bagaimana ya Kak terkait tenan-tenan yang mereka sudah membayarkan uang sewa kepada pihak mall? Apakah nanti akan diganti sama pihak Mall Center Point-nya? Nah, sejauh ini memang kita belum bisa konfirmasi ke pihak tenan-tenan karena memang beberapa tenan yang kita wawancara tadi enggan diwawancarai, tapi mungkin besok kita coba lagi. Mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin mereka sampaikan, tapi memang sejauh ini Pemkot Medan juga sudah meminta maaf kepada pihak tenan karena memang pihak Mall Center Point yang tidak tepat waktu dalam pembayaran seperti itu. Baik. Mungkin ke Kak Anisanya juga lebih dikejar lagi nih. Dan semangat ya klarifikasi Kak. dari pihak Mall Center Point-nya ya Kak Anissa ya, biar kita beritanya berimbang. Terima kasih banyak Kak Anissa udah bekerja keras mencari berita untuk para Tribuners sekalian. Selamat beraktivitas kembali Kak Anissa. Selamat sore. Selamat sore. Ya, itu dia ya Tribuners, ternyata meminta waktu yang tidak bisa dipastikan. Siapa yang mau? PHP ya? Udah dikasih sampai 30 Juni, baru diundur sampai 19 lagi. Juli, baru minta sampai waktu yang tidak bisa dipastikan. Hei, itu utang loh. Jangan kita merasa enteng, itu hak yang harus kita bayar kepada pihak negara sampai segitu banyak. Coba. Tapi aku yang paling kasihan di sini tuh tau nggak sebenarnya sama siapa? Sama Joy? para pekerja. Betul. Para pekerja yang mungkin dia dikontrak Betul. PKWT kayak kita ini kan. Betul. Gimana nasibnya kayak gitu ya? Udah terlanjur Merasa terancam. benar. Yang salahnya itu bukan di pihak tenannya tapi di pihak mallnya gitu. Bagaimana coba? Ya jadi mungkin itu tadi ya Tribuners, kita sama-sama berharap untuk pihak Mall Center Point untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan mungkin dari sisinya mereka gitu agar berita ini bisa berimbang. Jadi kita nggak yang mikir kemana-mana kenapa mereka tidak membayar tunggakan, kenapa terus melakukan pengunduran untuk melakukan pembayaran kayak gitu. Mungkin mereka punya alasan yang harus disebarkan juga ke publik sebenarnya biar publik tahu karena Mall Center Point itu punya media sosial yang aktif selama mereka itu buka gitu ya, aku yang setahu aku. Jadi kenapa ya ketika kayak gini bungkam gitu, minimal klarifikasi di media sosial kayak melakukan pembelaan terhadap mallnya sendiri kayak gitu ya. Ya jadi kami pihak Tribun Medan meminta pihak Center Point Mall untuk melakukan klarifikasi lah mungkin ya. Baik. Agar semuanya juga menjadi tahu dan berita. tidak runyam suasananya. Yeps. Oke, di berita kedua ini juga nggak kalah Runyam Apa yaitu ada 3 orang berinisial NF, ASN dan HM ya. Oke. Warga Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang digerebek karena diduga menggelapkan beras bulog bantuan sosial dari pemerintah. Digelapkannya tuh dengan diapakan? Nah, jadi ketiganya ini digerebek bersama barang bukti 48 karung beras merek Bulog di gudang dalam rumah milik NF. Nah, jadi kan ada 3 orang, baru 45 tahun, 41 tahun, dan 29 tahun ya, yang masih paling muda. Nah, Kepala Dusun 4 Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Alvan Pandia mengatakan penggerebekan dilakukan pada Jumat 12 Juli kemarin. Nah, awalnya kata Pandia ini ada sejumlah warga yang mengeluh tidak lagi mendapat bantuan beras terhitung dari bulan April hingga Juni yang biasanya dibagikan dari Dinsos Kabupaten Deli Serdang melalui kantor pos. Ini hak loh, hak orang yang membutuhkan. Nah, jadi padahal sejak Januari mereka masih mendapatkan beras, tiba-tiba mandat nih berasnya. Nah, karena ada keluhan warga yang awalnya dapat bansos tapi kini tidak lagi mendapatkannya, pihak desa menggelar musyawarah. Nah, setelah diskusi, seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD hendak berangkat nih ke Pancur Batu karena ada keperluan. Nah, di perjalanan perangkat desa ini melihat angkot nomor 38 itu angkot warna biru itu memang lewat tahu ya. lewat dari daerah sana Oke. sampai ke Tanjung Anom membawa banyak beras bertuliskan Bulog. Oke. Nah, kan yang melihat perangkat desa pula, lah ini wargaku nggak dapat nih, kok tiba-tiba ada
angkot yang dipenuhi Beras bulog. Nah, karena dia paham yang boleh mengambil beras bulog cuma perangkat desa, lantas anggota BPD itu mengikutinya sampai akhirnya beras itu diturunkan di rumah milik NF di Komplek Pondok Indah, nomor B08, Dusun 4, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Baru, Kabupaten Deli Serdang. Sorry, berarti itu ngikutnya secara diam-diam dulu Ya, Oke. nggak sengaja gitu kan. Nah, atas temuan tersebut, anggota BPD mengabarkan kepada Kepala Desa Tanjung Anom dan perangkat desa lainnya. Selanjutnya mereka menghubungi Babin Kamtipmas Polsek Pancur Batu dan Babinsa guna menggerebek rumah tersebut. Nah, bagaimana suasana penggerebekan atau bagaimana kondisi ketika warga datang, ketika wartawan datang? Kita saksikan dulu video berikut ini. Kuncinya boleh dibawa kita. Saya mau pasang polis lagi dulu. Ya? Jauh. Nih. Iya, Ada di mobil kepolisian. di ruangan pun ada. Hmm. Ya, tinggal gitu. Ya di sini itu kepolisian juga. Bisa. Coba telepon, coba tidak. Siapa yang si kabar itu anak kabar di antaranya aja. Yang mana? Di ruangan. Sampai depan. Pertanyaan saya, dia hanya bisa diam. Nah, atas ketiga ini maka kami meminta ibu itu untuk segera membuka garasi mobilnya dan membuka pintu belakang itu betul agak gudang untuk melihat apa di dalam. Itu pun ibu itu awalnya tidak terima. Tapi kami berupaya untuk membujuk ibu itulah agar kiranya terus terang dan transparan dalam hal ini kan gitu. Karena kami sudah kumpul, saya, Kepala Dusun, BPD, Babinsa, dan beberapa warga sudah kumpul di rumahnya itu. Jadi pada saat itu kan suruh paksa buka dan dia mau buka dan kami melihat di situ ada kurang lebih 40 karung goni beras bulog dari pemerintah dan beberapa beras yang sudah dimasukkan ke goni yang tercapkan jempol. Nah, jadi nanti dia sudah menyalahgunakan bahwasanya beras yang bergambarkan bulog itu ada dari pemerintah untuk warga miskin yang tidak diperjualbelikannya, digantinya sampulnya menjadi beras cap jempol. Dan pengakuan dari Bu Novi, Pengakuan Novi, dia mengakui bahwasanya saya tidak tahu mengenai itu. Tapi itu kami tidak perlu percaya kata-katanya karena tidak mungkin dia tidak mengetahui bahwasanya itu lokasi rumah dia. Nah, setelah penggerebekan itu pada Jumat 12 Juli sekitar jam 7 malam mereka akhirnya mendatangi rumah untuk mengklarifikasi. Nah, begitu di rumah seorang wanita berinisial NF, Alvan sekaligus kepala dusun menanyakan adanya bongkar muat beras bulog itu yang dari angkot 38 tadi. Namun saat itu NF tak menjawab apapun. Ya iyalah ketangkek. Nah, kemudian perangkat desa dan aparat meminta supaya NF membuka garasi dan pintu gudang di rumahnya. Disinilah ditemukan sekitar 48 karung beras merek bulog dan beras merek cap jempol sebanyak 30 karung. Nah, beras cap jempol ini diduga merupakan beras dari pemerintah yang dipindahkan ke karung lain supaya bisa dijual ke pasaran dengan harga beras premium. Padahal itu beras bulog. Padahal ya. Kau mendapat keuntungan yang sangat luar biasa ya. Nah, Dan saat mengambil hak orang diinterogasi, NF mengaku tidak tahu menau keadaan beras itu. Kebetulan di rumah tersebut ada 2 orang lagi, yakni ASN dan HM. Untuk proses lebih lanjut, maka ketiganya dibawa ke Polsek Pancur Batu. Itu dia Tribuners. Ya, jadi yang satu itu berdalih, ya aku nggak tahu di rumah ini ada 2 orang lagi. Ya tanya aja. Akhirnya 3-tiganya dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diamankan dan dimintai keterangan. Nah, untuk informasi lebih lengkap mengenai berita ini kalian bisa langsung aja nanti baca di portal berita kita, ada di www.medan.tribunis.com. Oke Resya, kita lanjut berita ketiga. Ada apa? Tadi katanya tentang Peggy. Peggy tolong ya. Peggy. Ini masih panjang, mau kita lewatin aja. Oke. Nah, jadi Tribuners ya, seperti yang kita ketahui merupakan Peggy adalah korban salah tangkap dari pihak Polda Jabar ya, terkait kasus Vina Cirebon 2016. Nah, jadi Peggy ini
belakangan jadi lagi sorotan publik nih, sorotan media, sorotan televisi untuk datang memberikan apa ya, bukan klarifikasi sih, semacam cerita pengalaman gimana dia selama ditahan di Polda Jabar, di Polda Jabar gitu-gitu. Nah, jadi biasalah kayaknya di Indonesia kalau misalnya ada yang lagi booming itu semua itu di-boomingkan juga gitu ya, termasuk mengenai pasangan Peggy Setiawan. Nah, jadi ada seorang gadis berhijab bernama Jihan mengaku siap menjadi istri Peggy Setiawan. Oke. Jihan mengaku dijodohkan ayahnya untuk berkenalan dengan Peggy Setiawan. Siapa sih ayah si Jihan ini? Coki, ayah Jihan menegaskan bahwa penawaran terhadap Peggy Setiawan ini bukan settingan atau dibuat-buat. Calon ayah mertua Peggy Setiawan ini juga mengunggah di akun TikTok-nya soal penawaran tersebut kepada Peggy Setiawan. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah. Lah, jadi gini, tulis Pak Coki nih. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka di hari kebebasanmu aku akan mencarimu untuk kujadikan menantu. Insya Allah kamu anak baik. Kayaknya ini salah satu pendukungnya si Peggy lah. Kayaknya kan memang jadi Peggy ini mendapatkan dukungan banyak dari masyarakat luas ya. Mungkin Pak Coki ini salah satunya mengidolakan sampai mau dijodohkan sama anaknya gitu ya. Nah, sementara melalui video yang diunggah di akun TikTok @coki_mahesa, boleh di stalking ya semuanya. Jihan dan Peggy Setiawan kini telah bertemu pada Senin semalam tanggal 15. Tampak Peggy Setiawan bertemu dengan Jihan didampingi oleh kuasa hukumnya. Hal itu bermula saat Coki menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, dan warga Cirebon, Ferianto, yang menghubungi mereka untuk menawarkan anak gadisnya menjadi istri dari Peggy Setiawan. Oke. Nah, Coki ini mengaku sudah memberitahu kepada Tony RM beberapa hari yang lalu. Namun hingga kini Tony RM belum memberi kabar kembali. Pegawai di restoran bebek goreng tersebut memaklumi jika belum ada kabar baik dari Tony RM. Nah, jadi berarti orang si Peggy ini belum mengiyakan, mengamini, mengindahkan permintaan dari Pak Coki ini. Dan ternyata gadis itu masih berusia 23 tahun. Si Mbak Jihan, oke. Masih tergolong sangat muda ya. Nah, sedangkan Peggy ini memang udah di usia yang cukup matang, 28-29 tahun kalau nggak salah Peggy. Jadi boleh lah ya kayaknya. Cuman kayak gitu ya Joy, di Indonesia kayak gini banyak yang ngasih bantuan ke Peggy gitu. Banyak yang pansos. Iya. Nah, jadi terkesannya tuh kayak kalau yang terlalu itu kan jadinya berlebihan ya. Padahal berlebihan tuh nggak baik gitu. Iya, padahal si Peggy ini kan masih mau ditindak kasusnya. Sekali lagi kan mau ada peninjauan ulang kembali. Ada beberapa pihak yang mengajukan PK kepada Peggy Setiawan karena yang merasa itu nggak bisa sebenarnya kayak gitu kan. Tapi ya memang dia sudah disahkan tidak menjadi tersangka lagi, dibebaskan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sampai kasus Vina Cirebon ini betul-betul clear. Yang kalau dipikir-pikir nggak nyangka ya Risha, dari film ya, Vina sebelum 7 hari movie dan sekarang jadi kayak gini. Dan aku justru merasa karena kasus ini banyak kasus-kasus besar yang tertutupi. Seperti apa bilang 271 triliun, mana kabarnya? Update-annya ya. Benar. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ini perlu juga loh menilik, jangan hanya fokus terhadap satu kasus. Nah, ini kasus Vina ternyata udah sampai sewar-war ini. Satu, mencoreng citra Polri ya, yang ternyata si Peggy ini jika betul-betul terbukti dia tidak bersalah, korban salah tangkap, Polda Jabar pasti akan malu. Baru yang 7 orang tersangka yang udah ditahan 8 tahun lalu itu pun katanya itu Gak jelas karena saksinya 2 orang yang Aep sama siapa satu lagi. Nah, mereka itu bayangkan ada yang tamat SD itu di umur 17 tahun. Iya. Jadi yang kayak katanya memiliki gangguan psikologis ya. Gangguan kejiwaan. Bagaimana coba bisa mempercayai saksi yang memiliki gangguan kejiwaan? Nah, tapi kalau yang tadi Joy bilang menutupi kasus besar, semoga aja ada keadilan lah terhadap seluruh kasus. Benar. Ya maupun ini Vina lagi banyaknya dibahas, tapi kasus-kasus yang memang udah pada waktunya nih harus sidang misalnya tetap berjalan, harusnya sih seperti itu. Dan kita juga sebagai pihak media bakalan menyalurkan informasi kepada Tribuners sekalian biar tidak ada kasus-kasus yang tertutupi kayak tadi ya. Semoga saja. Ayo netizen, kalian kan jarinya kalau menghujat kuat. The power of netizen itu sangatlah kuat. Jadi kita juga harus
apa ya bahasanya tuh Melek. mengkawal mengkawal segala kasus gitu ya. Nah tapi yang janggal yang janggal menurutku itu ayahnya Eki ini Puru dia. Oh ya, itu kan juga belum mau ke publik kan? Nggak mau ke publik dia. Sampai di apa ya? Dicari ke tempat kerjanya. Ke rumahnya juga. Kosong. Si Aep pun hilang. Ya, Aep. Nah, jadi malah terdengar kabar bahwa Aep sering bolak-balik Polda Jabar gitu-gitu. Jadi ya semoga aja ini jangan drama lah ya. Capek ya sama drama-drama gitu ya di Indonesia ya. Jadi semoga aja ini betul-betul clear berdasarkan hukum yang memang Indonesia adalah negara hukum kayak gitu. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita kita pada hari ini. Semoga bisa mengisi sore harinya Tribuners. Tapi jangan khawatir, untuk informasi lain yang mungkin tidak kita bawakan pada hari ini, kalian bisa cek melalui portal berita kita. Ada di www.medan.tribunews.com atau bisa di media sosial kita di bawah ini, atau biar lebih ringkas lagi kalian bisa ke ke aplikasi Tribun X, sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan karena ada Aisyah dan Joy setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.